Kelihatan ya? Oke. Jadi, saya ulangi lagi. Maket adalah sebuah bentuk tiga dimensi yang meniru sebuah benda atau objek dan biasanya digunakan untuk mendeskripsikan sebuah keadaan. Jadi misalnya kalian tahu apa ya, market yang ada, oh kalian belum pernah ke jurusan ya sebelumnya karena kita online. Jadi misalnya kalian pergi ke mall atau pergi ke suatu uh, developer perumahan. Nah, di situ ada biasanya ada di meja display itu ada market. Nah, itu adalah sebuah market dimensi yang menggambarkan bagaimana nanti rumah itu akan dirancang. Nah, gambarannya seperti itu untuk memudahkan kita untuk melihat, memberikan apa ya, dan sebagai representasi ya dari keadaan sebenarnya menuju keadaan yang akan diciptakan seperti itu. Nah, ini ciri-ciri market yaitu berbentuk seperti tiruan dalam tiga dimensi ya. Mungkin bisa skalanya 1:50, 1:25, 1:100, tergantung besar kecilnya sebuah market itu sendiri atau sebuah objek yang akan dibikin market. Nah, kemudian berskala kecil. Jadi skalanya tadi yang sudah saya sebutkan, satu market itu misalnya kalau misalnya mau bikin market apartemen, nah dia skalanya berapa? Disesuaikan dengan misalnya meja display atau sesuai dengan berapa yang akan diinginkan, misalnya 1:100, 1:50 kalau itu perumahannya satu objek saja. Dan kemudian biasanya dibuat dari kayu, kertas, tanah, PVC, akrilik, dan lain-lain. Jadi gini, ciri-ciri market itu kan sebenarnya ada banyak sekali. Jadi ada market yang memang terbuat dari bahan-bahan yang murah, tapi jadinya berkualitas itu ada. Ada yang market dengan bahan-bahan yang berkualitas dan tentu pastinya hasilnya juga sangat sangat bagus itu pun ada. Jadi mulai yang murah sampai yang mahal pun itu ada. Ya, kemudian eh, kayu di sini bisa menggunakan kayu balsa, bisa menggunakan kayu triplek juga bisa. Kemudian kertas, biasanya umumnya kalau mahasiswa menggunakan kertas ini, kertas art paper. Ya, kalau belum tahu art paper itu apa, kalian mungkin sudah bisa mengenali kertas kalender ya, yang agak tebal. Nah, biasanya itu art paper punya ketebalan mulai dari 120 gram ya, sampai 360 gram. 360 gram itu yang paling tebal biasanya. Kemudian tanah, terus kemudian ada PVC ya. PVC lembaran mulai dari ukuran 1 mili sampai 4 mili, 6 mili ada. Kemudian akrilik, akrilik itu bahan menyerupai seperti kaca, tapi dia tidak gampang pecah, tapi mudah tergores, ya, dan lain-lain. Itu terkait dengan ciri-ciri. Kemudian fungsi market. Nah, di sini sebagai alat bantu dalam mempresentasikan kepada halayak ramai tentang bangunan yang akan dibangun. Nah, jadi ini ketika orang mau bikin rumah, developer mau bikin suatu perumahan, biasanya untuk mempresentasikan atau menggambarkan tiga dimensinya, itu butuh sebuah market, ya. Market yang mana menyerupai bentuk aslinya. Ya, untuk menggambarkan, untuk mempresentasikan, ini loh produk kami. Nah, sama ketika nanti kalian juga bikin market, juga sama. Ya kan, kalian juga ada bikin market. Nah, bagaimana caranya market kalian itu bisa bentuknya itu sama dengan gambar yang kalian hasilkan. Seperti itu. Kemudian, pengenalan bentuk geometri. Tahu ya bentuk-bentuk geometri? Nah, bentuk-bentuk pentransformasian, kemudian bentuk-bentuk perubahan bentuk, mulai dari pengurangan, penambahan. Nah, itu kalian mengenal di fungsi market ini bagaimana kalian bisa mengkomposisikan geometri itu. Ya. Kemudian melatih konsentrasi, ketelitian, dan kreativitas.
Nah, di sini melatih konsentrasi itu pasti, ya. Ketika kalian mengerjakan market, kalian tidak konsentrasi. Nah, hasilnya pun juga tidak akan bagus. Jadi kalian harus benar-benar konsentrasi terkait apa yang kalian kerjakan. Kemudian ketelitian. Nah, kalau kalian mau bikin market, kalian harus teliti detail-detail mana saja atau kotak, misalnya mau bikin kotak, bikin bentuk kotak, kita harus apa? Menggambarkan dulu, menggariskan dulu garis-garis tepinya, kemudian apa? Yang mana yang akan dipotong, seperti itu. Kemudian kreativitas. Kreativitas ini penting untuk apa? Karena ketika kalian mau bikin market, ya, kreativitas ini terkait dengan bagaimana sih kalian itu bisa memberikan suatu yang baik bentukannya. Nah, kemudian kreatif itu misalnya kalian mau bikin ornamentasinya atau aksesorisnya, kemudian oh ternyata bahan apa? Bahan dinding untuk market itu tidak hanya dari kertas loh. Misalnya dari bukan kertas art paper saja, tapi kertas yang lainnya bisa misalnya dari koran atau apa gitu. Jadi imajinasi kalian itu main dalam berkreativitas membuat sebuah market. Kemudian memperkuat fungsi brosur dan iklan sebagai media informasi pemasaran. Nah, yang sudah saya katakan tadi di awal, untuk mempresentasikan gambar 3 dimensi ya. Nah, ini sebuah untuk menginformasikan sebagai media pemasaran. Biasanya seperti itu. Kemudian untuk memudahkan konsumen memahami rumah dengan cepat. Jadi biasanya ketika klien ya atau kita ketika belum paham terkait dengan ini bentuk 3 dimensi rumah itu seperti apa ya? Karena kan setiap orang pasti punya imajinasi sendiri-sendiri. Nah, bagaimana imajinasi itu bisa tepat? Nah, kita menggunakan apa? Menggunakan media market biar orang itu tahu atau klien atau apa ya? Ya klien ya tahu oh ternyata bangunan ini nantinya akan seperti ini. Oh ternyata di situ ada detail, misalnya di dalamnya ada kolamnya, atau oh dindingnya ini ada batu ininya ya, batu alamnya, kemudian ada roosternya, kemudian atapnya menggunakan beton, misalnya seperti itu. Nah, jenis-jenis market. Nah, di sini jenis-jenis market ada market arsitektur. Nah, yang kita bikin itu adalah market arsitektur ini ya. Kemudian ada market interior. Kalau market interior itu biasanya kalau di gambar ini, nah misalnya market interior dalamnya ini. Nah, lebih memperlihatkan detail-detail yang ada di dalamnya. Dinding dalam, ruang dalam, kamar tidur, seperti itu. Kemudian market mekanikal, struktural. Nah, itu biasanya untuk misalnya teknik sipil, kemudian biasanya digunakan untuk mempresentasikan di area tambang, bagaimana perpipaannya, kemudian market simulasi itu biasanya digunakan oleh perairan ya, teknik pengairan untuk simulasi misalnya bendungan, seperti itu. Kemudian market diorama itu adalah menggambarkan suatu keadaan misalnya keadaan lingkungan pedesaan, terus kemudian ada lingkungan perkotaan, kemudian ada apa kendaraannya seperti itu. Kemudian market master plan digunakan untuk menggambarkan suatu penataan suatu kota ya, bagaimana master plan ke depannya sebuah kota ya. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada?
Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Mungkin nanti kita banyakin sharing aja, karena nanti akan saya kasih contoh-contoh market kakak tingkat kalian. Oke. Apa saja yang harus disiapkan sebelum membuat market? Nah, ini apa saja yang harus disiapkan? Nah, ini. Alat yang harus dipersiapkan, yaitu yang pertama gunting. Gunting, cutter. Kemudian yang kedua adalah cutting mat. Cutting mat itu adalah alas ya, alas yang biasanya warnanya hijau. Jadi dia ketika untuk mengcutter itu tidak tembus atau tidak bekas. Bekas mungkin iya, tapi dia tidak tembus. Jadi memang fungsinya cutting mat itu untuk memotong kertas seperti itu. Atau kalau misalnya tidak ada cutting mat, boleh kaca. Ya, kaca yang ada di meja kalian. Kemudian kalau tidak ada kaca, boleh keramik, ya. Kemudian penggaris. Nah, ini penggaris itu perlu sekali. Paling tidak kalian punya penggaris yang panjang ya. Kemudian penggaris yang dari besi itu sangat sangat bermanfaat sekali karena kalau penggarisnya dari mika atau dari plastik biasanya kalau kita mengcutter itu biasanya kegores. Tapi kalau penggarisnya dari besi itu biasanya lebih awet. Kemudian penggaris segitiga. Nah, penggaris segitiga itu untuk lebih mempresisikan 90 derajatnya atau kelurusannya, biar tidak miring. Ya. Kemudian alat yang harus dipersiapkan ini yang ada di rumah kalian saja. Kalau Bu, saya nggak punya cutting mat, Bu. Ya wes, nggak usah pakai cutting mat ya. Apa adanya saja, nggak apa-apa. Karena pada intinya itu bikin market itu sebenarnya tidak perlu bahan khusus kok. Maksudnya gini, tidak perlu bahan khusus itu, Bu, saya nggak punya kertas PVC, kertas art paper. Ya pakai kertas kalender itu boleh, ya. Asalkan kalian itu kreatif, inovatif, ya. Kemudian, Bu, saya nggak punya penggaris besi, nggak apa-apa, ya. Penggaris biasa pun bisa, asalkan harus lebih hati-hati ketika memotong, ya. Kemudian yang kedua, bahan yang harus dipersiapkan yaitu isolasi, ya. Entah isolasi kertas, isolasi plastik, ya. Kemudian lem. Lem ini ada beberapa lem, ya. Ada lem kayu, ada lem uhu, ada lem G, ada lem fox, ya. Kalau lem kayu itu biasanya warnanya putih, ya, biasanya untuk campuran pelamir dinding. Ya, kemudian ada lem uhu, ya, kalian tahu ya. Kemudian lem G itu yang bukan panas ya, dingin itu loh, ya. Jadi itu sekali direkatkan itu sangat-sangat keras sekali ya. Kemudian pewarna. Nah, pewarna ini bisa cat air, cat dinding, cat kayu, cat tembok, pilox, dan wantex. Ya, dari masing-masing cat ini bisa beda fungsinya beda. Ya, kalau cat air ya bisa untuk dinding bisa. Kemudian cat dinding yang biasa itu juga bisa untuk ngecat market kalian. Kemudian cat kayu bisa, cat besi bisa, pilox bisa. Kemudian wantex ini untuk apa, Bu? Wantex ini untuk campuran ketika kalian mau membuat pohonnya. Jadi apa yang nanti, nah ini, bentar ya, nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang keempat yaitu bahan kardus air mineral, mie instan, kardus sepatu, kalender, box nasi, kardus atau foam, stick es krim. Ya, ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk dinding. Ya, nih. Nah, ini atau ya, kardus air mineral atau mie instan atau yang ada yang sudah tersedia di rumah kalian. Ya. Jadi kita menggampangkan karena memang kondisinya pandemi, makanya kita
bagaimana sih kreativitas kalian itu menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah saja. Ya, kalau mau beli silahkan. Ya, tapi kami tidak melarang dan memperbolehkan kalian, tapi paling tidak kalian gunakanlah ini dulu. Ya, carilah bahan-bahan yang ada dulu. Ya. Kemudian rumput. Nah, ini tadi. Rumput bisa dari apa? Serbuk gergaji. Bisa. Kemudian pasir juga bisa. Kemudian ampas kelapa parut yang sudah diparut dan dijemur ya. Bukan yang masih ada sari kelapanya, tidak. Kalau ada sari kelapanya nanti nggak kering-kering kalau dipakai. Terus kemudian setelah dipakai nanti banyak semutnya. Ya, karena kelapa itu kan gurih. Mungkin semut suka ya. Jadi nanti ketika kalian sudah bikin, terus kemudian mau dipresentasikan, habis itu kelapanya ya, dimakan semut. Oke. Jadi ampas kelapa parut yang sudah dijemur loh ya. Habis diperas, dijemur, kemudian nanti, nah warnanya, nah dari ini, misalnya kalau dari ampas kelapa ini, bisa menggunakan latex. Ya. Kemudian bikin pohon. Bikin pohon itu bisa dari apa? Bisa dari busa cuci piring kasar yang warnanya hijau itu, ya, yang spons kotak itu, yang atasnya yang warnanya di atasnya kuning, spons yang kemudian bawahnya busa warna hijau. Itu. Kemudian ada ranting pohon kering, boleh, ya. Kemudian kawat email. Kawat email itu untuk ininya, batangnya, kemudian untuk pohonnya juga bisa. Kemudian tusuk gigi atau tusuk sate. Bisa. Kemudian cotton bud untuk membersihkan telinga itu juga bisa. Jadi selama kalian kreatif, apapun itu pasti bisa digunakan. Ya, intinya kreatif loh ya. Kemudian pedestal. Misalnya pedestal itu tatakan maket. Nah, bisa dari triplek, boleh, kardus bekas juga boleh, ya. Jadi untuk pedestalnya seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan dari alat dan bahan yang harus disiapkan. Ayo, nggak apa-apa kalau misalnya masih bingung, segera ditanyakan biar nanti ketika saya mulai sudah, maksudnya contoh, nggak ada yang maksudnya nggak ada bingung lagi terkait dengan alat dan bahan. Nggak ada ya? Oke. Nah, ini. Jadi gambar apa yang harus kalian siapkan? Nah, kelengkapan gambar apa yang harus disiapkan? Yang pertama side plan. Ya, nantinya jadi nanti kalian mau skala berapa, terserah. Pokoknya nanti itu kalau tidak salah ukuran kertasnya atau pedestalnya itu A2 ya. Kemudian mana saja yang harus ada di dalam maket. Nah, ini yang sudah saya merah ini yang harus ada di dalam maket. Nah, ada lingkungannya ya. Sertakan sedikit lingkungan saja, jangan terlalu banyak, tapi lingkungannya itu masih terlihat. Nah, ini kan rumah kalian. Rumah yang akan kalian bikin maket. Nah, ini rumah tetangganya kotak saja, bikin kotak saja. Ya. Jadi kelengkapan gambarnya harus ada set plan, layout plan. Ya, kemudian area yang ada untuk maket ini loh yang sudah saya tanda merah. Nih. Nah, yang kedua adalah gambar denah. Ada lantai 1, lantai 2, dan denah rooftop. Kenapa kok harus ada denah 1, lantai 2, dan rooftop? Karena kan nantinya bangunan kalian kan 3 lantai. Jadi kalian harus melihatnya itu lekukan ini loh. Lekukan. Nah, lekukan bangunan ini. Lekukan bangunan ini. Sorry. Nah, lekukan dinding ya. Nah, yang kalian buat yang pertama kali itu adalah lekukan dinding
lantai 1. Nah, ini kan. Kemudian yang kedua tipikal apa enggak? Coba kita lihat lagi. Nah, kita memang harus teliti. Telitinya tuh di sini fungsinya ya. Karena ketika tidak teliti, kita akan salah. Loh iya, kok gini? Kok ininya kok sudah dipotong ya tadi? Nah, jadi dilihat dulu. Sebelum kita menyentuh apapun bahan maket, kita telaah dulu gambarnya, kita telaah dulu, maksudnya kita pelajari dulu gambar yang sudah kalian gambar atau gambar yang sudah kalian print ya mungkin. Nah, dilihat dulu lekukannya. Oh, ternyata di lantai 2 itu ternyata tidak sama, tidak tipikal dindingnya. Dindingnya dia seperti ini. Nah, gitu. Kemudian di lantai 3, tipikal apa enggak ya? Oh, ternyata hampir tipikal sama seperti di Dena lantai 2. Nah, seperti ini. Berarti kita itu harus teliti sebelum kita memotong. Ya, mungkin nanti ada ini market ya, apa? Pelatihan market. Nah, lanjut setelah denah apa? Nah, tampak. Tampak dan potongan. Tampak itu untuk apa? Tampak itu untuk melihat bagaimana nanti ketika kalian buat satu-satu, misalnya denahnya ini katakanlah denah lantai 1, lantai 2, lantai 3 tipikal. Kalau denah lantai 1, lantai 2, lantai 3 tipikal, langsung aja dibikin apa? Tingginya langsung ke dari titik 0 plus minus ya, plus minus 0,00 sampai ke mana? Sampai ke atas itu tipikal saja, nggak usah kalian bikin satu lantai terus kemudian digabungkan satu lantai, tidak. Jadi sudah dihitung sampai ke atas. Makanya itu perlu teliti. Teliti dulu di apa ya istilahnya ditelaah dulu gambarnya. Dipelajari dulu sebelum kalian memotong. Takutnya setelah memotong tanpa ditelaah dulu ada kesalahan, dan itu kalau bikin market itu sebenarnya butuh ketelitian, keseriusan, ketelatenan. Telaten itu sangat perlu. Ya. Oke. Potongan juga seperti itu. Potongan untuk apa? Potongan untuk menunjukkan. Nah, kalau ditampak kan tidak ada ukurannya. Tapi kalau di potongan, oh tahu ternyata tingginya nanti 10 meter. Kalau misalnya skalanya 100, berarti tinggi market saya berapa? Kan gitu. Iya kan? Nah, potongan untuk melihat dimensi-dimensi yang ada di rumah. Ini. Kemudian, nah ini, perspektif. Gambar perspektif itu juga sangat penting. Untuk apa? Untuk nantinya melihat pendetailannya. Kan kalau misalnya 2 dimensi itu kita pasti tidak tahu kan pendetailan di sininya itu apakah miring, apakah nanti ini ada bagian-bagian yang menjorok ke depan, kemudian ini ada, nah ternyata di sini ada ini apa namanya, ada ruangan yang bisa langsung masuk ke dalam sini. Seperti itu. Jadi untuk lebih pendetailan di marketnya kalau 3 dimensi itu. Oke. Nah, yang terakhir adalah tampak tampak atas, tampak samping, kanan kiri atau belakang. Nah, ini untuk apa ya? Untuk bisa kalian melihat bagaimana pendetailan di atapnya. Seperti itu. Sebelum saya masuk ke penugasan, ada yang ditanyakan? Saya? Nggak ada. Saya lanjut ya. Oke. Nah, proyeknya yang harus kalian kerjakan, ketentuannya adalah nih, membuat maket arsitektural ukuran A2, skala menyesuaikan. Misalnya, Bu, A2 plus boleh? Boleh, silahkan. Yang pasti gambarnya yang sudah saya kotakin tadi tuh, mana nih? Nah, ini bisa tercapai. Nah, yang sudah saya kotakin blok ini, itu bisa ngikut. Kalau, Bu, saya hanya segini saja lingkungannya, boleh silahkan. Yang pasti jalannya ini jangan kepotong segini, tidak. Ya,
paling tidak terlihatlah area sekitarnya, ya. Oke. Nah, kemudian desain market berwarna, boleh ya. Kemudian warnanya yang realistis loh ya. Warnanya yang realistis, jangan sampai ada pink, terus kemudian, jadi pokoknya itu warnanya yang realistis sesuai dengan apa? Sesuai dengan gambar ini. Kalau misalnya tidak ada warna pink, ya jangan dikasih warna pink, kecuali di situ ada tanaman yang warnanya pink, kalian eksplorasi atau kalian detailkan boleh, silahkan. Ya. Kemudian ada monokrom. Monokrom itu tidak berwarna atau boleh berwarna tapi menggunakan satu atau dua warna. Misalnya putih saja boleh. Kemudian nanti kalau misalnya bangunannya putih, tanamannya hijau, boleh. Atau bangunannya putih, tanamannya coklat juga boleh. Ya, dengan menghasilkan detail-detail fasad seperti apa yang ada di dalam gambar. Nah, ini. Nah, misalnya di sini ada rooster. Ya kalian harus telaten juga melubanginya ini. Ya, kalau misalnya nggak saya lubangin, tapi mau saya tempel-tempel, monggo silahkan. Yang penting jadinya itu bagus, rapi. Ya. Dan yang ketiga, desain market ditunjang dengan adanya skala pembanding. Ya, sudah tahu kan skala pembanding? Misalnya ada vegetasi dan lingkungan sekitarnya seperti gambar set plan. Jadi harus informatif. Jadi skala pembandingnya ada vegetasi, mungkin boleh kalian bikin manusia juga boleh. Kemudian mungkin manusianya siluet saja, kemudian lingkungan di sekitarnya. Nah, ada pohon-pohon, kemudian ada mobil, seperti itu. Contoh, nah ini. Ini adalah contoh membuat pohon. Ya, yang tadi saya katakan, ini pohonnya ini terbuat dari busa. Busa semuanya ini kelihatannya busa semua. Ya. Tadi kan saya sebutkan ada kawat email. Mungkin ada yang nggak tahu kawat email? Coba kalau misalnya nggak tahu ya, saya menjelaskan seperti ini, kalian menulis. Setelah kalian menulis, cari coba di internet. Ya, kawat email itu seperti apa? Kalau misalnya nggak ada kawat email, ya nggak usah pakai kawat email. Ya, cukup pakai tusuk gigi boleh, pakai lidi boleh, pakai ranting-ranting yang di luar pohon yang sudah kering itu juga boleh. Ya, kawat email itu adalah kawat untuk listrik ya. Biasanya belinya di toko listrik. Nah, biasanya digunakan untuk apa? Untuk melilit ini loh. Nah, ini untuk batangnya, rantingnya. Nah, nih. Mungkin ketika pelatihan, mungkin kalian akan diajari caranya bikin ya. Seperti itu. Nah, kalau batangnya hanya gini aja, ini cukup bisa pakai lidi bisa, kemudian cotton bud juga bisa, seperti itu. Dan ini pohonnya ini dari busa yang warna kuning itu boleh dipotong. Kalau ini caranya busanya itu dipotong-potong, dibentuk menyerupai pohon. Ya, kalau ini. Nah, ini dari kesemuanya ini, itu adalah busanya itu diparut, pakai parutan punyanya ibu ya, itu parutan kelapa itu loh. Nah, itu kemudian diparut sampai dia hancur ya, kemudian kita rendam pakai wantex warna hijau. Kemudian kita jemur. Kalau sudah kering bisa kita bikin. Nah, bikinnya ini seperti apa? Nanti itu ada kawat email atau kalian cari tuh ranting di depan rumah kalian, bikin sedemikian rupa sehingga bikin batang seperti ini. Nah, kemudian fungsinya lem uhu. Nah, fungsinya lem uhu itu untuk merekatkan ini. Jadi ketika batangnya sudah jadi nih. Nah, ini ya lem uhu. Saya ada lem uhu nih. Nah, ini. Ketika batangnya sudah jadi, misalnya ini batang. Nah, dilem. Dikasih lem ini, tapi jangan terlalu banyak. Ya, karena ini harganya tidak ekonomis juga. Kalau misalnya mau ekonomis, pakai aja lem kayu. Tapi lem kayu itu lama keringnya. Ya. Jadi ini dikasih lem.
kemudian serbuk tadi yang sudah diwantek, itu ditaburkan. Nanti kalau sudah masih kelihatan masih belum seperti pohon yang estetik, tambahi lagi lemnya, kemudian ditaburi. Kemudian kalau sudah digini-ginikan. Jadi diapain ya? Di apa nih? Biar rontok, biar nantinya rontoknya itu ketika dipasang tidak rontok. Jadi kita cek dulu kekuatannya dengan kita menepuk-nepuknya kan seperti ini. Seperti itu. Kemudian, Bu, saya nggak mau saya wantek, boleh silahkan. Atau dibikin dulu itunya apa namanya busanya, ditaruh, maksudnya ditaburkan dulu, kemudian dipilok juga bisa seperti itu ya. Banyak cara sebenarnya, asalkan kalian kreatif. Nah, lagi ini pohon yang berwarna. Nah, ini pohon yang tidak berwarna. Nah, sama. Atau mungkin kalian mau bikin paling ekonomis boleh. Kalian mau bikin ini yang paling pohon yang ekonomis nih. Tinggal ngambil di depan rumput-rumput yang kering, tapi gini, jangan Bu, saya mau ambil rumput kering, ya tapi ya jangan sembarangan rumput diambil, harus dilihat dulu rumputnya itu estetik apa enggak. Kalau estetik boleh ambillah. Atau misalnya kalian kumpulkan dulu, terus kemudian kalian olah. Gimana caranya pohon itu bisa estetik seperti itu. Atau kalau enggak dari kertas, misalnya mau bikin daun pohon kelapa misalnya, atau pohon palem. Nah, ini dari kertas. Dan ini tusuk gigi ya, tusuk gigi terus kemudian dilapisi pakai stiker isolasi yang untuk tanaman itu loh, yang biasanya untuk hastakarya, bikin bunga gitu. Nah, kemudian paling ekonomis lagi, ini pakai daun kering. Ya, jadi kalian cari di luar rumah, di depan rumah, daun-daun yang sudah kering sekali, kemudian kalian hancurkan, tapi hancurkannya jangan terlalu lembut banget. Nanti kalau terlalu lembut, nanti takutnya susah untuk mengelimnya. Ya, paling tidak ya setengah lah, setengah nggak lembut-lembut banget gitu loh. Jadi kalian bikin rantingnya, kemudian kalian lem pakai lem uhu, kemudian kalian taburkan di atasnya. Sudah jadi. Ya, jadi simpel sebenarnya. Kalau kalian kreatif itu. Dan murah, nggak usah mahal, tapi hasilnya tidak murahan. Seperti itu. Nah, ini salah satu contoh ya, bikin apa namanya, ini yang apa namanya, busa yang sudah di bukan diiris, apa namanya, digergaji, diparut, kemudian ini diwarna dengan Wantex, ya seperti ini. Nanti tinggal kalau untuk rumputnya nanti menggunakan lem uhu, lem kayu yang warnanya putih yang Raja Wali itu loh ya, bukan yang warnanya kuning, yang warnanya putih yang untuk pelamir dinding. Nah nanti kita oleskan pakai kuas, ya. Jadi gini, lemnya itu, lem putih itu juga ada campurannya. Jadi kalian ambil tempat, kemudian kalian ambil misalnya 2 sendok lem putih atau 5 sendok, kasih air sedikit biar encer. Ya, air biasa itu loh. Jadi dikasih air sedikit aja, jangan terlalu banyak. Kalau nanti terlalu banyak, takutnya ketika nanti kalian menguaskan di sini, itu tidak cepat kering. Air itu fungsinya untuk apa? Untuk lebih mengencerkan lem kayu itu. Ya. Kalau misalnya dikasih air, dia kan lebih encer, lebih larut ya. Jadi dikuas sedikit, kemudian tunggu agak kering, kemudian kita taburkan. Boleh misalnya untuk tanahnya atau untuk rumputnya boleh menggunakan pasir juga boleh. Ya. Sekreatif kalian. Ini nah, fungsi denah. Jadi nantinya ketika kalian mau bikin rumah atau bikin maket, pertama-tama kalian harus menyiapkan ini dulu, denah lantai 1. Ya. Kalau denah lantai 1, 2, 3 tipikal pakai lantai 1 saja. Nah, kemudian kalian print ya, misalnya kalian print
skalatis atau kalian gambar sendiri. Ya, kalau saya sih lebih prefer kalian gambar sendiri sesuai dengan skala. Ya, kemudian potong bangunan-bangunan yang sesuai dengan tingginya. Kalau misalnya memang tingginya mulai dari atas sampai bawah tipikal, langsung aja. Tingginya, nah, misalnya 3 meter, misalnya 8 meter, langsung 8 meter. Tapi kalau misalnya nggak tipikal, monggo, terserah. Kalian mau satu-satu per lantai boleh, asalkan rapi. Ya, karena maket itu yang dilihat itu yang pertama adalah kerapian. Yang kedua, kreativitas. Ya, nah seperti ini. Kemudian untuk fasadnya, boleh nanti agar lebih skalatif, pakai gambar, kemudian ini misalnya dindingnya menggunakan batu alam atau misalnya pakai kayu, ditempel dulu di sini untuk simulasi ya, ditempel dulu. Nah, kalau sudah dilem, kemudian ditempelkan habis dari fasadnya ini ditempelkan ke dindingnya atau langsung ke dindingnya sendiri juga nggak apa-apa ya. Nah, fungsi set plan. Nah, fungsi set plan nanti untuk mempresisikan letak bangunan kalian. Jadi ada denah, ada set plan kan tadi. Jadi denah itu untuk apa? Untuk membangun, untuk menegakkan, untuk ya inilah membangun bangunan kalian. Kemudian untuk set plan-nya untuk mempresisikan di mana letak bangunan saya, di mana letak jalannya, di mana letak vegetasinya. Nah, seperti ini. Ini perlu. Ya, ini tuh perlu dan sangat penting. Seperti itu. Nah, ini bikin maket interior ya. Ini maket interior. Tapi sebenarnya maket interior dan eksterior itu sama. Harus punya apa? Harus punya ini. Denah, harus menggunakan denah karena untuk melihat presisinya, tata letaknya, kelurusan, kemiringan. Nah, seperti itu. Nah, oke. Ini adalah contoh maket yang sudah jadi. Ya. Jadi ini menggunakan PVC ya. PVC board. Ini rapi, maket ini rapi. Kemudian ini monokrom. Ya Pak, paling tidak dia tidak. Ini berwarna dengan memang warna rumah aslinya seperti ini. Itu jangan ketika nanti kalian bikin jangan sampai ada warna-warna yang memang tidak termasuk dari gambar rumahnya atau komposisi rumahnya. Seperti itu. Ini contohnya maket-maket arsitektur. Nah, misalnya ini, ada skala pembandingnya. Ada pohon, ada mobil, kemudian ada pohon palem di sini. Kemudian di sini ada apa? Di dindingnya ini ada batu alam misalnya. Nah, ini misalnya kacanya. Kacanya kalian bisa menggunakan mika. Mika bening boleh. Atau mika-mika yang agak tebal juga boleh. Terserah. Yang penting kalian bisa mendapatkannya di sekitar rumah saja. Ya. Atau kalian kalau mau kreatif itu menggunakan ini. Ada binder yang sudah tidak terpakai, misalnya bindernya itu kan transparan ya, binder yang transparan itu boleh kalian bikin kaca juga boleh. Ya, kemudian kalian pakai garis sendiri digambar kacanya, kemudian ada apa namanya? Ada pola-pola jendelanya seperti itu. Juga boleh. Oke, selanjutnya. Nah, kalau ini rumputnya ini menggunakan serbuk gergaji. Kalau caranya serbuk gergaji, kalian nanti pakai lemnya lem kayu, kemudian kalian kuas, kalian kasih air tadi ya komposisinya, pakai air, dicampur, dikuas, kemudian diayak. Jadi bangunannya belum ada, jadi diayak dulu. Kalau sudah dikeringkan, dipanaskan, kemudian dipilok. Ya, oke. Nah, ini sama. Langkah-langkahnya membuat rumput, langkah-langkahnya. Kalau ini vegetasinya, ya. Nah, ini adalah maket yang skalatis, yang ada skala pembandingnya manusia, ada mobil dan lengkap. Ya.
Nah, ini market monokrom yang terbuat dari kardus. Boleh. Bu, mau bikin seperti ini boleh, silahkan. Asalkan bentuknya itu nantinya rapi, bersih, ya. Insya Allah kalau misalnya sudah rapi, bersih itu, dan kalian kreatif itu hasilnya akan bagus dilihat. Nah, sama kan seperti ini, yang market monokrom ini. Nah, dia hanya menggunakan dua bahan dengan dua warna, putih dan coklat. Tapi hasilnya bagus. Karena yang pertama telaten, yang kedua itu harus teliti. Sama dengan ini. Ini menggunakan kardus ya. Nah, kalau misalnya telaten, teliti, dan hati-hati, insya Allah hasilnya akan bagus. Nah, ini juga bisa dikatakan monokrom juga ya, karena warnanya putih, hijau, putih untuk bangunannya keseluruhan, dan hijau untuk area lahannya. Ini juga market monokrom juga. Ya, yang berwarna adalah vegetasinya saja. Seperti itu. Nah, ini mungkin kalian mau bikin rumput atau mau bikin rooftopnya yang di atas menggunakan busa cuci piring juga boleh, silahkan. Ya. Nah, ini contoh pohon yang dari ranting-ranting yang sudah, maksudnya yang di depan ya, cari ranting-ranting yang kering. Nah, ini bisa digunakan untuk pohon. Nah, ini rumputnya ini dari serbuk gergaji yang tidak dipilox atau memang dibiarkan warna coklat karena memang konsepnya market adalah konsep monokrom. Kemudian ini menggunakan lidi, tusuk-tusuk lidi itu dijajar, ditata sedemikian rupa sehingga menjadi lebih rapi dan estetik. Seperti itu. Ya. Dari sini. Nah, ini dari kardus lagi. Ini dari kardus. Ini dari stick ya. Dari stick es krim atau kayu balsa. Kemudian ini ada dari tusuk sate juga bisa ya. Ini juga dari kardus jagi. Jadi bikinnya itu boleh dari macam apapun material, yang penting rapi. Nah, ini. Nah, misalnya ini atapnya ini dari kertas-kertas tidak dipakai boleh, asalkan nanti terakhirnya dirapikan, mungkin dicat atau dikasih tekstur, bisa. Nah, ini untuk lahannya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kan. Nah, misalnya nanti dibikinkan atap-atap seperti ini, kalau kalian rajin, kalian telaten, boleh seperti ini. Nah, mungkin nanti dikasih, tapi ini bukan interior ya. Jadi kita eksterior, jadi terlihat tampak luarnya saja. Nah, ini ya. Nah, ini yang jangan. Kalau ini, ya paling enggak janganlah ya. Maksudnya kalau ini kan warna-warnanya ceria. Usahakan warna-warnanya itu sesuai dengan gambar yang sudah ada. Nah, ini jangan sekali. Ya, oke. Di sini saya akan mencontohkan market-market karya punya kakak tingkat kalian. Silahkan disimak. Nah, ini. Jadi contoh yang sini ya, saya komentari ya. Jadi, saya harapkan market kalian itu terlihat, nah, seperti ini. Ini bagus ini. Ya, karena memperlihatkan apa? Memperlihatkan keadaannya. Menggambarkan set plan-nya, oh ternyata rumah ini tuh ada di tengah-tengah sini loh. Ini ada jalan, ada sirkulasi jalannya. Nah, ini lengkap market ini.
Ya. Kemudian dia mengusung konsep market monokrom, hanya putih dan coklat. Coklat untuk lahannya, untuk ininya ya, untuk rumputnya, tanamannya, putih untuk bangunannya, dan hitam untuk aspalnya. Kemudian jangan lupa diberi kop. Nah, di sini. Oke. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini lampunya bisa kalian menggunakan cotton bud. Ya. Nah, ini tanamannya ini menggunakan kawat email. Nah, kawat emailnya dia ditekuk-tekuk. Nah, dibikin tanaman. Misalnya kalian mau bikin manusia sendiri, boleh siluet. Sorry. Nah, untuk ini, mahasiswa ini bikinnya, nggak bisa ya, bentar. Nah, ini membuatnya ini, dia per lantai. Bisa dilihat dari mananya? Nah, bisa dilihat dari sambungannya. Terus kemudian diberi, nah ini, ya diberi apa namanya, pelapis lagi agar tidak kelihatan per lantai ini dia. Nah, kan per lantai kan dia. Terus kemudian di pinggirnya lagi dikasih dobelan lagi agar tidak terlihat. Kalau misalnya kalian mau seperti itu boleh, tapi harus yang rapi. Oke, next video. Nah, ini mengusung konsep monokrom juga. Berwarna apa monokrom ya nih ya? Oh, berwarna nih kayaknya. Nah, ini. Nah, saya harapkan nanti areanya harus dilihatkan seperti market pertama ya. Jadi kelihatan semuanya. Kalau ini kan hanya satu area ini saja. Nah, boleh kalian menggunakan lampu. Boleh kalian menggunakan lampu juga boleh. Misalnya kalian menyorotinya pada suasana sore atau malam hari. Nah, kan kelihatan bagian dalamnya. Oke, sudah selesai. Dari semuanya ada yang ditanyakan atau Bapak Ibu dosen mau menambahkan, silahkan. Bapak Ibu. Mungkin mahasiswanya ya. Oh iya, ya mungkin adik-adik, terutama adik-adik ini ya yang akan ya. trial ya, baru pertama kali ya, maksudnya untuk market arsitektural. Oke, silahkan ada yang ditanyakan.
Mumpung Sebenarnya juga mungkin tidak pertama kali banget ya, karena di arsitektur itu kan ada part keilmuan kekriaannya ya. Jadi SDAS kemarin kan sudah ya. bikin sesuatu, cuman memang bukan bentuk maket arsitektural, tapi sebenarnya sudah membentuk atau membuat kria 3 dimensi ya. Ayo silahkan. Mungkin dari sini kalian bisa bisa wah kira-kira saya akan bikin market yang seperti apa ya? Kira-kira saya akan, maksudnya kalian paling tidak kan sudah bisa punya pikiran kan? Saya mau menggunakan bahan ini. Saya akan menggunakan material ini untuk misalnya tanaman, tapi masih bingung. Boleh ditanyakan, kita saling sharing di sini. Sebelum nantinya kalian akan ada pelatihan, Bu. Bapak Ibu nantinya pelatihan market ya sama kakak tingkat HMJ. Oke, silahkan. Monggo. Masa nggak ada yang tanya sih? Berarti sudah bisa semua ya? Kalau sudah bisa ya alhamdulillah. Ya. Jadi nggak ada alasan lagi nanti marketnya kok jelek gitu ya. Nah, oke. Benar-benar. Silahkan. Apa hari ini maksudnya kita dalam keadaan berpuasa kalian tidak bertenaga? Jangan ya. Kan kalian sudah dewasa, masa kayak anak kecil. Maksudnya kalau anak kecil ya sekarang lemes tidur aja sampai jam 12, nanti jam 12 siang ini buka. Ayo, silahkan. Bu, saya Prihandini izin bertanya. Ya. Sebelumnya off cam karena suaranya jadi putus-putus. Ya, enggak apa-apa Prihandini. Monggo silahkan. Waktu semester kemarin saya mencoba membuat maket itu dari kertas duplek, Bu. Nah, dari tepiannya jadi kurang rapi begitu, Bu. Biar rapi begitu bagaimana ya? Maksudnya di siku-sikuannya gitu loh, Bu. Kalau kertas duplek itu memang yang pertama, ini dupleknya duplek yang kuning, apa duplek yang kan ada 2 jenis ya duplek kalau nggak salah. Itu yang semuanya kuning atau duplek yang ada kayak bungkus nasi itu loh yang apa namanya? Yang kardus nasi yang putih, terus di belakangnya ada yang putih itu ya. Jadi memang yang pertama itu agar kalian bisa rapi, itu adalah cutter kalian memang tidak boleh tumpul. Ya, cutter itu adalah senjata utama ketika kita bikin maket. Kalau misalnya cutternya tumpul, pasti apalagi dupleknya itu tebal. Misalnya ada 2 mili katakanlah, itu kan tebal 2 mili itu. Terus kemudian kalian menggunakan cutter yang mungkin tumpul, nah itu bisa jadi bikin kalian susah memotong dan tidak rapi di sekuen-sekuennya, di pinggir-pinggirannya. Kemudian yang kedua, ketika mau bikin maket, bentar ya, saya share lagi. Nah, misalnya kalian mau bikin maket, triknya adalah, nah, bentar mana nih? Nah, ini, agar sikuan-sikuannya sudut siku-siku ini tidak, maksudnya masih rapi, itu jangan dipotong. Tapi misalnya kalian dulu kan di SMA kan dulu pernah diajarkan jaring-jaring kan, mata kuliah pelajaran jaring-jaring misalnya mau bikin kubus, ini ada ada garis-garis dulu, kemudian kan mana garisnya yang harus dipotong, mana garisnya yang harus ditekuk gitu kan. Nah untuk biar rapi, bikinnya itu jangan per dinding itu dipotong, tidak. Tapi makanya itu kalian harus menguasai yang pertama denah dulu. Denahnya seperti apa? Misalnya denahnya seperti ini nih, menekuk-nekuk seperti ini. Nah ini itu cukup saja. Ini berapa tekukan sih? 1. Kita mulai dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Katakanlah berhentinya di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini nggak dipotongin satu-satu, tapi ini digaris. Ini panjangnya ini berapa? Misalnya 5 cm.
sorry, 5 cm. Jadi sini juga panjangnya 5 cm. Kemudian kalau sudah sama perpanjangnya ini, baru kita sudah ada garisnya kan. Nah, yang mau ada apa ya? Ada tekukannya itu di cutter tengahnya. Saya nyontohinnya gimana ya? Jadi ini, nah ini misalnya ini. Nah, misalnya ini yang bagian dia nekuknya itu keluar. Berarti kira-kira yang di cutter yang mana? Bagian luarnya apa bagian dalamnya? Bagian Dalamnya. Ya. Maksudnya gini loh. Dia kan ada siku gini, katakanlah siku gini ya. Nah, yang di cutter itu adalah bagian dalamnya ini. Untuk apa bagian dalamnya? Untuk memberikan jalan agar dia bisa untuk, katakanlah ini gini ya, agar untuk bisa menjadikan jalan itu dia bisa ditekuk ke dalam. Seperti ini. Susah ya memang kalau misalnya menjelaskan online gini. Nah, ininya tuh di cutter di sini. Ininya loh. Nah, di cutter sedikit aja. Untuk membuat jalan apa? Tekukan. Seperti gini. Seperti kalian menekuk bungkus nasi, kardus nasi itu kan pasti ada jalan tekukan kan untuk melipat. Nah, kita bikin jalan seperti itu. Makanya saya sarankan kalau bikin maket, kalau misalnya kalian memang telaten, rapi, enggak apa-apa. Satu-satu gini enggak apa-apa. Nah, tapi kalau memang Bu saya tidak bisa rapi, ya langsung aja biar cepet. Satu bangunan, satu sisi bangunan misalnya yang depan dulu, atau yang samping dulu semuanya, atau semua kelilingnya ini. Gitu. Jadi memang kita bikin maket itu harus punya trik dan cara supaya cepat, karena bikin maket itu harus detail dan lama gitu. Kalau mau potongannya rapi ya itu cutternya memang harus tajam, nggak boleh tumpul. Jadi kalian siapkan cutter, kemudian ada cutter yang ada potongannya itu loh, alatnya biasanya kan ada tuh yang cutter warna merah, terus ada potongannya alat untuk memotongnya segitiga, itu bisa digunakan. Oke, ada pertanyaan lagi? Halo, ada lagi Mbak? Yang ditanyakan mungkin masih bingung. Ayo, selainnya Prihandini mana ini? Ada partisipannya ada berapa sih? Ada 100 loh. Ayo yang lainnya. Ayo. Nggak ada? Bu izin bertanya. Ya, Afifatur ya? Oh dia? Iya. Ya. Iya. Silahkan. Waktu pengerjaannya berapa, Bu? Waktu pengerjaannya dengan minggu ke-14. Sekarang kita masuk minggu ke-12, ya. Deadline-nya minggu ke-14. Berarti 2 minggu. 2 minggu ya? Iya. 2 mingguan. Terus nanti insya Allah ada pelatihan maket juga, mungkin dari kakak HMJ. Nah, mungkin dari sekarang kalian sudah bisa, maksudnya siapkan dulu. Ya, siapkan dulu pedestalnya, atau siapkan dulu set plan-nya, lokasinya, untuk tatakannya maket itu seperti apa. Kemudian pokoknya siapkan gambar-gambarnya dulu. Mau kalian print boleh, mau kalian gambar lagi. Kalau saya sih, kalau Dena, gambar lagi saja enggak apa-apa. Tapi kalau untuk layout, itu kan sudah ada tuh. Nah, tinggal di print atau di skalatif itu kan, atau digambar lagi juga boleh. Jadi siapkan dulu itu, kemudian pikirkan dulu material-material yang sekiranya bisa digunakan apa saja itu. Baru siap eksekusi. Atau nyicil tanamannya, boleh. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Mungkin dari Bapak Ibu dosen mau menambahkan, monggo. Mungkin saya ada yang terlewat. Sebenarnya sudah semua ya. Jadi ini nanti kalian itu sebenarnya mungkin akan double workshop sebenarnya. Cuman ini kita karena ya infonya kemarin mendadak ya terkait dengan pelatihan dari kakak HMJ yang akhirnya di reschedule. Ya kalau menunggu itu kan kasihan di kita semua gitu. Akhirnya kita mengisi hari ini dengan materi
market gitu. Ya, paling tidak ini kalian sudah memiliki bayangan teoritisnya gitu ya. Tapi juga enggak hanya teori tok, tapi juga sudah bisa melakukan action. Kuncinya apa? Tadi Bu Fiska sudah berulang kali. Jadi kalau mau bikin apa atau ngecek konten analisis itu kata kreativitas itu udah bolak-balik diucapkan oleh Bu Fiska ya. Jadi karena ya memang kuncinya itu sih ya. Apalagi kondisinya seperti ini ya harus pinter-pinter lah ya gitu. Gimana caranya? Iya. Karena ya bagi yang memiliki kemampuan ya silakan saja buka Shopee, buka Tokped, cari bahan market, semuanya banyak sudah tersedia. Cuman ya itu tadi apa namanya ada harga yang harus ditebus gitu ya. Nah, tapi kalau tidak punya kemampuan finansial yang bisa membeli itu, ya itu tadi ya manfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah dan sambil menunggu pelatihan market dari kakak tingkat, ya tetap sediakan, kalian sudah harus menyediakan bahan dan alat. Ya tadi ya, jadi sehingga pada saat pelatihan itu nggak hanya kayak gini, kalau kayak gini kan kalian mostly mendengarkan saja ya, gitu. Kalau pelatihan ya sifatnya workshop itu lebih sudah ada tindakan ya sehingga kebingungan kalian insya Allah akan lebih terpecahkan lah kayak gitu. Kayak ini kan masih membayangkan ya, oh ya nanti saya pakai bahan apa ya, nyarinya di mana ya, oh mama saya ada kertas sisa nggak ya gitu, atau bahan kardus sisa atau spons sisa kayak gitu-gitu. Intinya kalau pakai bahan yang ada di rumah bilang dulu ya, matur dulu sama mamanya, saudaranya mungkin kakak adiknya, jadi bahannya kalau dipakai nanti nggak bingung yang punya gitu. Itu aja sih Bu Fiska. Ya, terima kasih Bu Prima. Ya, benar ya apa yang dibilang Bu Prima. Kalau misalnya kalian finansialnya cukup, boleh silahkan. Tapi kalau misalnya kalian memang ini maksudnya tidak istilahnya cukup bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah saja. Ketika kalian kreatif, insya Allah itu akan dibayar dengan mahal. Apa mahalnya? Kepuasan. Gitu loh. Karena kepuasan ketika kalian membuat sendiri, jelek nggak apa-apa. Yang penting kan kita belajar. Karena kita di sini kan masih semester beda ya dengan anak TA. Kalau anak TA kan memang bikin skripsi, bikin market, bikin gambar. Tapi kan kalian masih awal itu usahakan belajar, bikin sendiri. Nah, kalau misalnya memang harga kepuasan itu tuh pasti akan dibayar mahal dengan bagusnya nanti. Oh, ini market saya bikin sendiri, bukan hanya semuanya beli enggak gitu. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Oh. Dari ada yang chat. Iya. Oh ya, kalau ada yang nggak bisa ngomong langsung bisa di chat loh. Ya, untuk skala fixnya berapa ya Bu? Karena tadi saya sedikit mendengar Ibu sempat bilang kan skala bebas. Nah, gini, skalanya tadi kan kalau saya bilang seukuran marketnya, market tatakannya itu seukuran A2. Nanti bisa kalian ukur sendiri ya berapa ininya. Yang jelas ukuran pedestalnya atau ukuran set plan-nya. Paham ya set plan ya? Gambar area lokasinya ini. Saya share dulu. Gambar lokasinya tadi. Nah, ini. Nah, ini katakanlah ini A2. Ya. Yang merah saya merahin ini A2. Bu, A2 plus boleh silahkan. Yang penting jangan terlalu besar juga. Kemudian untuk rumahnya ini hitung. Ketika lahan kalian ini digunakan A2, ini sekitar berapa skalanya rumah ini. Makanya saya bebaskan paling tidak skalanya 1:100 itu yang paling kecil. Ya, kalau 1:100 itu nanti jadinya kan tingginya 10 meter. Kalau 1:100 kan tingginya cuma 10 cm. Ya, benar kan ya? Nah, paling tidak ya maksimal kecil, maksudnya tuh
paling skalanya itu paling tidak 1:100 itu minimal. Ya, maksimalnya boleh 1:80, tergantung ini lokasinya ini. Bu, boleh saya potong hanya segini, tidak full garis merah ini, cuma misalnya segini. Boleh, silahkan. Yang pasti jangan sampai jalannya ini keputus. Karena apa? Karena kalau dilihat dari video tadi kan ada kan, yang video pertama itu dia memberikan suatu apa? Lokasi wilayah yang lengkap, dia lebih bagus dilihatnya daripada hanya jalannya. Nah, ini. Ya. Paham ya? Ada lagi yang ditanyakan?